Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua gimana cara buat chicken salted egg ala-ala bintang 5 atau restoran mahal gitu. Karena lagi unik banget pakai bowl-bowl gini, jadi bisa jadi ide jualan rice bowl juga. Tentunya ini anti gagal, creamy dan irit bahan. So, saksikan sampai habis. Thank you. Nah guys, bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ada dada ayam fillet, bisa pakai ayam yang tulang ataupun tanpa tulang. Cuman karena mau dibagi kecil-kecil, saya lebih pilih yang fillet kayak gini. Dada ayam, terus kita potong. Ini saya menggunakan 500 gram atau setengah kilo. Bisa pakai kulit, bisa enggak. Potong aja sesuai selera, mau berapa banyak. Ada yang dibuat sekecil gini atau diiris asal aja. Kira-kira segini ya, ukuran paling minimalnya, biar dia terasa. Potong-potong. Cuman karena di sini banyak anak kecil, jadi saya bikinnya yang tanpa tulang. Tapi kalau pribadi, saya lebih suka yang bertulang karena dia bakal lebih meresap bumbu-bumbunya dan lebih enak. Tapi biasanya yang saya makan di rumah makan itu tanpa tulang semua. Kalau kalian untuk jualan lebih hemat sih kalau kalian beli yang fillet gini. Jadi dapatnya lumayan banyak dagingnya. Nggak bakal kebuang banyak gitu. Karena kan kalau ada tulang, tulangnya kadang ada yang nggak bisa kepotong. Kita potong-potong kayak gini, setengah kilo itu sekitar 18.000 sampai 20.000 tergantung daerah kalian. Udah bisa dapat banyak kayak gini, jadi kalau untuk berjualan pun murah banget. Sekarang kita akan marinasikan ayam, karena saya biasanya lebih suka dimarinasi supaya bumbunya meresap, jadi rasa ayamnya nggak gitu hambar. Kita pindahkan ke dalam wadah yang bersih. Lalu untuk bikin rasanya lebih gurih dan wangi dan tidak amis, kita pakai bawang putih yang udah dicincang. Ini yang dihalus-haluskan gitu bawang putihnya, atau dirajang kasar. Kita balurkan ke seluruh permukaan daging. Ngomong-ngomong, tangan saya udah saya cuci bersih ya. Kemudian untuk rasanya, supaya ada rasa, kita masukin sejumput garam. Dan kaldu bubuk sedikit. Kalau mau tambahin kecap ikan, kecap asin boleh, atau tambahin lada juga boleh. Nah, setelah ini kita diamkan selama 10 menit atau 15 menit. Setelah kita udah siapkan ayamnya, sekarang kita buat dulu baluran tepungnya. Di sini kita akan buat tepungnya homemade, bukan pakai tepung bungkusan. Jadi bahan-bahan yang kita gunain di sini ada 20 sendok makan tepung terigu segitiga biru, kayak gini ya, 20 sendok makannya sekitar segini. Jadi kalau di total, semua totalnya 200 gram. Masukin dalam satu wadah. Untuk rasanya kita pakai kaldu bubuk sedikit, 1 sendok teh garam, masukin lada putih, sedikit aja, ini opsional, kalau nggak suka lada bisa di skip. Kita memakai juga baking powder, ini supaya dia lebih renyah dan garing. Masukin sedikit aja, kalau nggak ada bisa di skip. Nah, kalau udah tinggal kita aduk rata kayak gini aja. Supaya rasanya menyeluruh. Nanti kita akan bagi menjadi 3 bagian tepung yang ini. Kita akan bagi 3 adonan tepungnya. Yang pertama untuk bahan sausnya, kita ambil 2 sendok makan aja. Kira-kira segini. Kalau 1 sendok makan, kalau kalian mau segini aja udah cukup ya. Kemudian yang satu lagi untuk adonan basahnya, adonan cair, kita ambil separoh. Kayak gini. Yang untuk bagian saus tadi kita sisihkan, kemudian ini ada 2 bagian, satu untuk adonan kering kita sisihkan, dan untuk adonan basahnya kita campur air sampai secukupnya aja. Diaduk rata,
sampai kekentalan yang diinginkan. Kekentalannya itu jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair. Diaduk aja sampai rata. Kalau kurang asin bisa ditambah, tapi overall ini udah pas semua. Karena nanti kita pakai saus telur asin juga, jadi biar nggak keasinan, ini udah pas. Pokoknya sampai kayak gini ya, kekentalan yang saya inginkan kayak gini, nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Sekarang langsung aja kita siapin dan balurin. Nah, di sini udah ada nih daging ayamnya. Ini udah siap kita marinasi. Kita ratain lagi kembali. Kemudian di sini ada dua bahan kering dan bahan basah. Kita ambil ayamnya, kita balurkan ke tepung kering terlebih dahulu. Kemudian kita balurkan ke tepung basah. Lakukan sampai berulang-ulang ya, sampai adonannya crispy seperti yang kalian inginkan. Jadi terserah kalian mau berapa banyak, berapa kali penepungan, itu sesuaikan dengan budget masing-masing. Sampai keriting kayak gini. Kalau mau lebih keriting lagi, lakukan lagi sekali lagi. Jadi 3 kali penepungan. Dan ini bikin ayamnya bentuknya jadi lebih besar, karena dagingnya udah tebal, terus ditambah tepung yang lumayan tebal dan crispy. Nih jadinya kayak gini, nggak usah kita cubit-cubit, nanti takutnya bantet dan keras. Tinggal kita balurin aja sambil dihentak-hentakan kayak gini, dia jadi keriting. Keritingnya jadinya natural. Tuh lihat, keriting banget. Lakukan sampai habis ya. Nah ini semua udah kita tepungin, sekarang kita akan goreng. Siapkan wajan dan panaskan minyak secukupnya atau sampai nanti ayam-ayamnya bisa terendam. Kalau misalnya punya ayamnya dikit, nanti bisa goreng 2-3 kali. Jadi kita panaskan minyak dengan api yang super kecil sampai benar-benar panas. Kalau udah benar-benar panas, kita masukin deh ayam-ayamnya satu persatu, jangan langsung semua. Biarkan sampai terendam gitu, usahain minyaknya lumayan banyak. Jangan langsung dibalik, tunggu agak crispy baru kita bisa bolak-balik. Goreng sampai coklat keemasan atau sampai matang dan crispy. Kita biarkan kayak gini sampai benar-benar kering seperti yang saya bilang, baru kita bisa balikin. Kalau udah lumayan kering kayak gini, kita udah bisa balik-balikin, tapi sesekali aja, jangan terlalu sering karena nanti kriuknya bisa rontok. Dan kita tunggu lagi sampai benar-benar kering baru kita balikin, gitu terus ya. Kalau udah keriting, crispy, langsung aja kita tiriskan. Ini mah udah pasti mateng ya, karena ayamnya nggak gitu besar. Cuman kalau kalian punya ayamnya besar, agak lama, 5 menit gitu. Tiriskan kayak gini, bisa lihat teksturnya bagus banget. Ini udah yang terakhir, kita langsung angkat aja, tiriskan kayak gini. Sekarang kita langsung buat aja bahan saus-sausnya. Untuk bahan-bahan sausnya, kita menggunakan 3 butir telur asin. Kita akan belah dulu, kita ambil yang kuningnya aja. Yang bagian putih bisa dipakai untuk apa aja, terserah, tapi kita nggak pakai bagian putihnya. Kita belah. Usahakan yang masir ya. Cuman karena di sini dapatnya yang kayak gini, nggak terlalu masir, jadi nggak apa-apa, kita tetap pakai, kita kerok bagian kuningnya aja. Pakai 3 butir atau 4 butir, lebih banyak lebih bagus. Kita kerok bagian kuning-kuningnya. Kalau keambil putih sedikit nggak masalah juga. Cuman jangan terlalu banyak. Nanti pasti rasanya berbeda kalau kita ambil terlalu banyak. Kalau masir, dia pasti lebih banyak minyak. Dan itu lebih bagus, asinnya pas. Kalau ini biasanya kurang asin. Dan ini udah aku belah semua.
Untuk bahan lainnya, siapkan cabai rawit atau cabai merah. Kita iris serong-serong, udah dicuci bersih sebelumnya. Ini supaya lebih cantik aja penampakannya. Cuman kalau nggak mau pedas ya pakai cabai merah biasa yang panjang. Di sini kita menggunakan 1 siung bawang putih. Kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah pakai. Ini nggak terlalu wajib. Ini cuman untuk wangiin aja. Jadi kita nanti tumisnya nggak usah sampai layu atau kecoklatan. Sampai warnanya udah agak kuning-kuning muda, baru kita masukin bahan lain. Nah, ini yang bikin rasanya lebih khas dan lebih berat, daun kari. Ini pakai beberapa helai, nanti ini bikin wangi banget, jangan di skip ya. Pakai 1 sendok makan saori sos tiram, bebas mau merek apa aja sos tiramnya, tapi saya pakai merek saori. Kita pakai 1 sendok makan. Ini kunci rahasianya biar rasanya lebih gurih. Dan untuk menumis, pakai butter atau margarin, jangan pakai minyak ya. 180 ml susu UHT atau susu cair. Sekarang siapkan wajan atau panci, masukin butter atau margarinnya. Di sini saya menggunakan margarin, cuman kalau mau lebih creamy dan enak, pakai butter ya. Dan kita hidupin api yang kecil aja. Tumis sampai sedikit meleleh. Kalau udah lumayan meleleh atau mencair, masukin cabai rawitnya. Ikut ditumis supaya nanti nggak terlalu pedas rasanya. Kalau udah mencair semua, masukin daun karinya. Kita pakai 1 batang. Dia wangi banget. Ini memang agak sulit carinya, jadi saya tanam sendiri. Ditumis sampai wangi dan sampai lumayan kering. Kalau udah lumayan wangi, masukin bawang putihnya. Ini tumis sebentar aja, nggak usah sampai layu ataupun mateng. Kita matikan api sebentar. Kalau bawang putihnya udah mulai wangi, masukin kuning telur asinnya. Lalu kemudian tinggal kita masukin deh susu cairnya. Dan kita hancur-hancurkan kuning telurnya. Nggak lupa juga kita masukin 1 sendok makan tepung terigu yang tadi kita udah sisihkan. Diaduk sampai sedikit mengental. Sambil kita hancur-hancurkan kuning telur asinnya. Kalau menurut kalian terlalu cair, kalian bisa tambahin lagi susunya. Tapi kalau udah kental, jangan ditambahin, nanti bisa enek. Kalau udah sesuai kekentalan yang diinginkan, kayak gini, kita matikan dulu apinya. Kita masukin saus tiram 1 sendok makan aja. Dan kita aduk rata. Dan tips lainnya, pakai susu kental manis. Jangan aneh, karena ini yang buat paling enak, bikin rasanya manis-manis gurih. Masukin 1 sendok makan atau 2 sendok makan aja. Kemudian kita aduk rata kembali. Bisa kasih tambahin lada ataupun kaldu bubuk. Nah, saya ambil sedikit aja untuk dicampur karena mau kasih orang, karena mereka takutnya nggak terlalu suka kalau misalnya udah kering. Jadi kita masukin ayamnya. Ini siap disajikan sama rice bowl ataupun nasi putih anget biasa, udah enak. Dan tinggal kita aduk rata kembali sampai terbalur semuanya. Kita aduk sampai kayak gini dan siap kita sajikan. Nah bunda, ini setelah aku pindahin dalam mangkok, dia bisa jadi ide jualan juga loh rupanya. 10.000 udah bisa kayak ini. Tapi tergantung sih daerah kalian, kalau jualan mahal ya bisa disesuaikan aja dengan bahan masing-masing. Thank you ya udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Thank you, see you next video, bye bye.